Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Revi Natalia Ruhau dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Di sini saya akan membahas tugas PPKN tentang bela negara. Di sini saya akan mewawancarai dua orang. Yang pertama itu Ibu Join yang berprofesi sebagai karyawati, dan yang kedua itu Ibu Joyce yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Baiklah, sebelum saya memulai wawancara ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu talent yang akan saya wawancari. Silakan Ibu Jen. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Natalia. Baik, saya memperkenalkan diri saya. Saya Jane. Profesi saya sebagai karyawati di salah satu perusahaan company oil. Silakan. Nah, Ibu Jen kan sebagai karyawati nih di salah satu perusahaan. Nah, menurut Ibu Jen itu arti bela negara buat Ibu Jen itu apa sih? Oke. Bela negara. Iya. Oke. Kalau menurut saya, arti dari bela negara untuk sekarang ini ya, kita kan udah nggak perang-perang kayak zaman dulu ya. Nah, sekarang berarti bela negara itu kita aplikasikan sebagai generasi muda seperti Natalia. Ya, kalau menurut saya diaplikasikan dengan cara atau bentukannya, anak muda itu harus banyak kreatif. Ya, kreatif. Iya. Itu kreatif itu banyak cara. Baik Contohnya di bagian misalkan bagian ekonomi, di bagian perkembangan apa sih zaman sekarang, perkembangan ekonomi kreatif itu biasanya anak muda. Iya. Itu kan sudah memberikan sumbangsi kepada negara, dan itu berarti kalian itu dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti itu, misalkan terjun di dalam ekonomi kreatif itu berbentuk seperti itu ya. Kalau menurut saya, kalian itu akan terhindar dari hal-hal yang negatif ya, seperti narkoba atau apalah pergaulan-pergaulan yang pergaulan-pergaulan bebas seperti ya, ada yang melakukan hal-hal seperti itu. Nah, untuk menghindari supaya kita menghindari dari hal-hal buruk, hal-hal yang untuk ya sebegitu mudahnya kepada anak-anak generasi muda sekarang, kita harus mengcover dengan positif, nilai-nilai positif. Contohnya misalnya untuk bela negara itu contohnya kita untuk misalkan kita di dalam hal positif itu kita berkegiatan, misalkan kita sosialisasi ya, terjun di dalam misalnya kalau anak kuliah atau bisa dia bergabung ke organisasi yang ada di tempat di mana dia menimba ilmu. Dan kalau di organisasi kemasyarakatan kan ada juga, ya kan? Misalkan di organisasi pemuda. Nah, kalau menurut saya itu udah sebagai bentukan di bela negara. Nah, berarti kalian tuh menunjukkan hal-hal positif untuk pemuda zaman sekarang ya. Menurut saya itu sih arti bela negara. Arti bela negara untuk generasi zaman sekarang. Generasi zaman now. Nah, terus kalau menurut Ibu Jen tuh contoh kita berpartisipasi dalam bela negara selain yang tadi, kalau yang tadi kan kita ikut bersosialisasi dalam bentuk misalkan selain yang tadi. Iya, selain yang tadi untuk contoh lain itu partisipasi ya. Kita misalkan tadi sudah ya, misalkan kita ikut bersosialisasi organisasi di misalkan di mana kita tempat menimba ilmu, terus di sosialisasi sosial ya, kemasyarakatan. Contoh kecilnya
Ya misalkan zaman sekarang nih, Iya. zaman sekarang, misalkan ada contohnya. Nah sekarang kan ya negara ya bangsa kita sedang dilanda COVID. ya ada satu pandemi, Iya. atau ada sekarang juga ada bencana alam gitu. Kita hal-hal kecil sebenarnya kita juga bisa terlibat dalam hal itu. Iya, Kita contohnya. bisa sumbangsi kita misalkan dalam kelompok kecil kita merangkum teman-teman, ayo dong kita membantu yang sedang kena bencana. Iya. Atau misalkan sekarang lagi kita lagi kena pandemi COVID, ayo dong kita kita menerapkan kepada teman-teman. Misalkan nih contoh kecil aja, ayo pakai masker dimanapun berada. 3M. Kita ingat ini ya 3M ya, itu 3M udah nggak perlu dijelaskan, Iya, udah ada udah. kan di mana-mana kan. Ya, orang-orang Kan udah mengerti ya. Ya itu contoh-contoh kecil kita sudah, walaupun itu mungkin ya kecil dalam kecil, berpartisipasi. kita sudah berpartisipasi dalam hal itu. Seperti itu sih. Jadi berpikir itu kalau kita berpendidikan, kita bisa berpikir luas. Iya, Ya, wawasan kita jadi luas. Wawasan kita jadi luas. Iya, benar. Wawasan kita jadi luas. Dan dengan itu ya apa yang dicita-citakan bangsa ya akan terwujud, bangsa Iya. dan kita sendiri. Iya. Ya, itu. Jadi yang penting itu yang nomor satu dari apa yang Pendidikan. sudah kita Natalia sudah nanyakan tadi, Iya. yang sudah Saya tanyakan tadi. ya, yaitu paling pentingnya yang nomor paling satu penting itu yang nomor satu pendidikan. Jangan sampai berhenti. Iya. Dan ada lagi, dengan pendidikan kita punya motivasi untuk maju. Iya, benar. Iya kan? Iya. Bagaimana bangsa kita mau maju kalau kita nggak ada pendidikan? Nah, Ibu Jen, tadi kan Ibu Jen sudah membahas pentingnya pendidikan. Menurut Ibu Jen kan pendidikan itu harus nomor satu. Iya. Nah, menurut Ibu Jen kalau semisalkan remaja kita atau anak-anak zaman sekarang tidak mempunyai pendidikan, menurut Ibu Jen dampak buruknya bagi negara ini tuh, bagi bela negara tuh apa sih? Oh, itu sangat berdampak buruk sekali Iya. ya. Karena dengan tidak berpendidikan itu, dengan anak-anak yang tidak menerima pendidikan itu sangat-sangat berdampak kepada bangsa. Karena mereka kan adalah penerus bangsa, cita-cita bangsa. Mau dibawa kemana negara ini kalau generasi kita nggak dikasih pendidikan, tidak berpendidikan? Ya nggak bisa, karena ya negara kita kan hancur. Kan dengan berpendidikan berarti kan kita tahu, berarti generasi itu punya dasar ya. Ya seperti tadi saya bilang kan, kalau punya berpendidikan wawasan. Nah dengan tidak berpendidikan, Wawasannya ya wawasannya kan sempit. Ya bisa aja ya negara kita nggak gampang dihasut, Iya. provokasi Jadi itu memang pendidikan itu memang udah benar-benar mutlak dasar untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara. Itu tidak boleh tidak. Jadi dampak buruknya untuk anak-anak generasi Indonesia yang tidak berpendidikan akan menghancurkan negara itu sendiri. Nah, Ibu Jen, kan itu dampak buruknya ya, Bu Jen. Sedangkan banyak di zaman sekarang anak-anak yang tidak bisa sekolah karena biaya keuangannya. Bahkan anak-anak di jalanan banyak yang tidak bisa sekolah, malah mereka jadi pengamen jalanan. Menurut Ibu Jen itu, menurut pendapat Ibu Jen itu gimana? Nah, kalau menurut saya, ya memang di negara itu kan, di satu negara kan, ya memang harus ada hal-hal yang harus kita benahi. Iya. Memang belum semua orang itu, belum semua anak-anak, apalagi yang anak-anak yang misalkan dia anak-anak jalanan ya, orang-orang yang mungkin orang tuanya tidak mampu untuk berpendidikan. Nah disinilah untuk pemerintah lebih memperhatikan. Iya. Pemerintah turun tangan untuk khususnya ya
anak-anak yang tidak bisa untuk menempuh pendidikan. Ya itu karena misalkan orang tuanya bisa mau sekolahin anak, tapi kalau mereka nggak punya biaya juga kan, apalagi yang orang-orang paling di yang paling di kelas bawah ya jangankan mau sekolahin anak, mungkin cari makan aja susah kan. Iya, benar. Nah berarti itu memang udah harus pemerintah dan masyarakat yang mampu harus saling berhubungan, membantu, harus saling bekerja sama. Itu udah luas banget ya. Jadi udah mencakup luas ya. Jadi juga kepada masyarakat Indonesia yang misalkan mampu, ya itulah di situ mereka diminta empati untuk orang-orang yang kurang mampu. Misalkan juga di daerah-daerah yang pedalaman, terpencil, pendidikan mereka tuh masih kurang, dan itu kita harus jangkau. Nah di sini kita dibutuhkan pemerintah juga ya. Dibutuhkan kerjasama dari masyarakat dan pemerintah. Itu sih. Nah, pemerintah gitu. Itu berarti. Nah, tadi kan Ibu Jen bilang yang harus membantu anak-anak itu harus ada campur tangan pemerintah dan masyarakat, ya kan? Ya, nah, menurut Ibu Jen ini pemerintah tuh harus melakukan apa sih mengenai anak-anak yang di bawah, yang tinggal di jalanan, anak-anak pengamen dan sebagainya? Nah, yang seperti itu tadi. Contoh kecilnya. Misalkan ya pemerintah harus turun tangan kan? Ya pemerintah harus bekerja sama dengan orang-orang, misalkan contoh kecil aja, misalnya pemerintah harus peka dengan hal seperti ini, ya dia harus mencari bekerja sama dengan orang-orang yang misalnya dia punya pengusaha, ya balik lagi berarti dengan orang-orang yang mampu. Orang yang mampu ya. Nah, itu pemerintah lebih giat lagi ya. Nah, jadi sebenarnya sih antara pemerintah dan masyarakat yang mampu itu harus saling koneksi gitu. Ya. Saling koneksi, dan terciptalah kalau memang sudah ada dibangun satu komunikasi yang baik, ya nanti di situ semua rencana mereka akan planning ke depan seperti apa sih. Nah, baik Bu Jen, terima kasih Bu Jen atas partisipasinya dalam wawancara saya. Oke. Nama saya Ibu Joyce. Profesi saya sebagai ibu rumah tangga. Menurut saya sebagai membela negara adalah suatu konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tersebut tentang patriotisme seseorang atau kelompok dalam suatu negara untuk kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Contoh membela negara adalah menciptakan suasana rukun, damai dalam lingkungan, masyarakat, sekolah, dan membentuk keluarga sadar akan hukum, meningkatkan iman dan takwa rohani seseorang, kesadaran untuk mentaati tata tertib atau hukum yang berlaku. Partisipasi dalam membela suatu negara adalah meningkatkan kegiatan-kegiatan di dalam lingkungan masyarakat seperti gotong royong, kerja bakti, dan menjaga keamanan lingkungan melalui siskamling atau ronda, dan menjaga keamanan kampung bersama-sama, selalu aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti dan membantu sesama kita yang terkena musibah, di mana musibah
seperti saat ini terjadi di dalam negara kita.